Semoga nggak bermasalah lagi nih. Nah, baik, kita lanjut. Bismillah. Tadi sampai mana tadi? Arba'ah Ustaz. Nah, baik. Jadi tilka tabibatun jadidatun. Itu adalah siapa? Siswi. Seorang dokter, ya. Seorang dokter perempuan yang baru. Ya. Seorang dokter perempuan yang baru. Baik, Stamir. Al-Khamis. Tafadhal. Akhuna Agusti. Akhuna Agusti, tafadhal. Ulaika ummahatut tolibati. Naam. Ma manaha? Mereka itu ibu-ibunya siswi-siswi. Iya, ibu-ibunya para siswi gitu ya. Nah, Ibu-ibunya para siswi. ya tahu itulah ya orang tua perempuan itu ummahat. Taib, Stamir. Akhuna Abdullah, tafadhal. Ulaika aba'us sulabu. Ulaika Ulaika aba'ut tulabi. Na'am, ulaika aba'ut tullabi. Nah, ma ma'naha? Mereka itu ayahnya para pelajar. Ayah-ayahnya? Para pelajar, Ustaz. Na'am, ayah-ayahnya para pelajar. Ayahnya bukan satu ya, ayah-ayahnya. Ayah-ayahnya para pelajar. Mereka itu ayah-ayahnya para pelajar. Nah, Taib, Stamir. Ya, Aba Ashkur, tafadhal. Dzalika fallahun. Na'am, sahih. Ma manaha? Yaitu seorang petani. Ya, fallah, ya. Fallahun. Kalau lamnya panjang, tasdid, itu petani. Ya, fallah. Kalau hayya 'alal falah, Menangan. menangan. Makanya hati-hati kalau kadang beda panjang saja diberikan alif itu karena udah beda arti kadang. Atau dikasih tasdid. Atau misalnya akbar, tulisan akbaru. Ya, Allahu akbar. Allah Maha besar. Tapi kalau Allahu akbar, Allah beduk. Beduk. Beduk artinya. Ya. Kayaknya hati-hati ya. Jadi jangan dipanjangkan. Ini kalau dipanjangkan ya merusak. Jadi sebenarnya ya tidak ada hubungan dengan ini ya. Al-Quran masalah lahan. Tapi kalau secara umum ya itu lahan gitu. Membaca akbar. Karena apa? Naam, jali yang sudah dosa. Walaupun tidak ada tajwid itu diterapkan di luar membaca Al-Quran, tapi kalau seandainya itu memang tidak panjang, tidak ada mat di situ, ya maka dia akan berubah jadi artinya. Kecuali misalnya lafadznya 2 harokat, ya kadar, bukan lafadznya, kadarnya 2 harokat, antum baca lebih dari 2 harokat, maka tidak mengapa demikian. Ya. Tidak mengapa, misalnya Allahu Akbar, misalnya kita lafadzkan Allahu Akbar. Aslinya kan pada lam jalalah di situ, pada lafadz jalalah itu kan cuma 2 harokat. Betul tidak? Nah, kalau 2 harokat, ketika misalnya antum adzan bacanya lebih dari 2 harokat, maka itu tidak berdosa. Ya. Karena ya sudah antum tunaikan 2 harokatnya, malah sudah lebih. Ya, maka kaidah tajwid tidak berlaku ketika itu. Ya, itu saja. Misalnya antum bacanya harusnya 4 harokat, bacanya 6 harokat, kadang lebih ya, lebih dari 6 harokat. Kalau di luar membaca Al-Quran maka tidak mengapa.
Tapi kalau seandainya tidak ada mat di situ, maka dibuat mat, nah itu lahan jali namanya. Tetap aja kesepakatan ulama itu berdosa. Akan merubah makna. Ya seperti tadi ya. Akbaru, kan pendek ya. Baknya pendek di situ, satu harokat. Akbaru. Tapi dibuat panjang. Akbaru. Nah itu jadi beduk jadinya. Satunya maha besar, satunya beduk. Ya. Gimana itu jadinya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, seperti itu kan. Kalau anak ya dengar ya azan kayak gitu masih ada yang azan seperti itu. Iya. Maka kalau antum sebagai takmir atau mungkin kenal dengan salah satu takmir yang ada azan di masjid seperti itu, maka antum sampaikan ya. Enggak ada Allah beduk seperti itu. Nah. Baik. Kita lanjut. Rekam thaminan, tafadhal. Ya akhuna Dani. Tilka Ummu Muhammadin. Naam, tilka Ummu Muhammadin. Sahih. Amanaha? Itu ibunya Muhammad. Itu ibunya Muhammad. Naam. Sahih. Istamir ya akhuna rahmatullah. At-tasi'. صديق ذلك صديقي. Naam, dzalika sadiqi. Ma manaha? Itu teman saya. Ya, itu teman saya. Ya. Perhatikan di sini. Jadi untuk lam ta'rif ya, alif lam bentuk ma'rifah. Ya, itu tidak bisa kita gunakan ketika kita sandingkan dengan domir. Ya. Karena itu kan nanti berlaku idhofah di situ. Makanya kenapa tidak dzalika as-sadiqi? Bisa tidak seperti itu? Dzalika as-sadiqi bisa tidak? Tidak bisa. Tidak bisa. Karena apa? Karena begitu disandingkan dengan domir dalam hal ini domir mutakallim, maka akan terjadi idhofah. Dan idhofah itu harus isim yang pertama itu bentuknya apa? Nakirah. Nah, itulah alasannya ya. Maka tidak bisa as-sadiqi. Misalnya apa misalnya contohnya? Hadhihi, ini rumah saya. Misalnya seperti itu ya. Misalnya hadza, misalnya hadzal baiti. Bisa atau tidak? Hadzal baiti. Bisa tidak? Hah? Tidak bisa. Tidak bisa. Karena idhofah tidak terbentuk dari alif lam di depannya, di isim pertamanya. Mudhofnya tidak bisa alif lam. Maka kita katakan hadza baiti, ini rumahku. Ya, seperti ya. Hadza baiti, bukan hadzal baiti. Nah. Tapi kalau seandainya domirnya kita hilangkan, maka bisa terjadi. Ya, misalnya hadzal baitu. Nah, seperti itu. Ya. Atau misalnya zalikal baitu. Nah, boleh. Tapi kalau sudah sanding dengan domir, maka tidak bisa pakai alif lam. Paham, Tom? Paham, Ustaz. Fahimna Ustaz. Nah. Baik. Istamir. Khana Gusti. Ulaika akhwati. Nah, ulaika akhwati. Ma manaha? Mereka itu saudari-saudariku. Naam. Mereka itu adalah saudari-saudariku. Sahih. Istamir. Akhuna Abdullah. Kelas Ustaz, sudah selesai Ustaz. Hah? Khalas. Kelas Bawah, Ustaz, di bawah. Di bawah masih ada. Hah? Ada satu lagi. Satu lagi. Satu lagi. Nah, Kayak sama Ustaz. Sama tadi bukan Ustaz ya? Iya, ngantuk Ustaz. Dan pengulangan Ustaz ya? Oh iya. nah, Ada satu lagi. Nama Ustaz. Apa Ustaz? nah, satu lagi. Nama Ustaz. Apa, Ustaz?
Nah, sama ya. Ulaika akhawati. Akhawati. Ulaika Kalau- akhawati. Perhatikan, kalau ada hamzah, kepala hamzah di bawah, berarti kita diharuskan membaca dengan kasroh. Ikhwati. Berarti. Ikhwati. Kalau antum perhatikan, ini kaidah ya. Kalau di dalam nanti antum membaca kitab gundul, kalau ada kepala hamzah di atas alif, maka antum membacanya kalau tidak fathah dia dhammah. Ya, itu satu. Terus kalau ada kepala hamzah di bawah alif, maka antum harus membaca dengan kasroh. Ya, seperti itu aja ya. Berarti ini apa bacanya? Ikhwati. Ikhwati. Ikhwah. Ikhwah sama akhwat itu beda ya. Beda. Itu perhatikan. Itu aslinya tak ta'nif ya. Itu aslinya tak ta'nif pada lafaz akhwat. Maka ketika bergandeng dengan dhamir mutakallim maka jadi akhwati. Mirip dia. Pada aslinya dia adalah apa? Tak ta'nif. Ya. Tapi kalau di sini ikhwah yang untuk laki-laki mudzakkar itu aslinya apa? Itu tak marbuto aslinya. Tapi karena dia bergandeng dengan apa dhamir mutakallim, maka dia menjadi tak biasa, ya. Seperti itu. Itu bedanya. Aim Tom? Baik, Ustaz. Naam. Jadi tidak bisa ya misalnya ikhwah tak marbuto tiba-tiba tak marbuto antum diakhiri dengan ya mutakalimah itu nggak boleh, nggak ada kaidah yang demikian. Tak dibuat tak lalu antum berikan dhamir mutakalim itu yang benar. Tak biasa. Baik. Nah sekarang kita lanjut ke latihan 3. Hati jam'al kalimati al-atiyati. Berikan bentuk jamak pada kata-kata berikut. Ya, hati jam'al kalimatil atiyah artinya adalah berikan. Hati itu artinya berikan. Berikanlah bentuk jamak pada kata-kata berikut. Ummun. Ya. Umun. Apa? Ummahatu. Naam. Abun. Aba'u. Ba'u. Aba'u. 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 Nah, perhatikan di sini. Itu tulisannya abaun atau aba'u. 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 Nah, Aba'u. jatuhnya apa? Aba'u. Kenapa tidak abaun? Nah, memang seperti itu gitu ya jawabannya. Ya, Taksir, Ustaz. seperti itu. Memang seperti itu. Cuma Ustaz. taksir. Memang dari sananya, ya. Nah, nanti Ana jelaskan nanti. Terus, imra'atun. Ta'un. An-nisa'un. An-nisa. An-nisa'u. Imra'atun jadi Nisa'u. Nisa'un. An-nisa'u. Nisa'u. nisa'u atau nisaun? Nisa'un. Nisaun. Tadi abun kok menjadi aba'u? Nah, bingung kan antum ya? Nah, itu dia. Laki-laki Ustaz. Nah, Zakar. nah, Karena zakar. nanti Ana jelaskan ya. Ana buat seru dulu. Terus ammatun. Jadi Ammatun. Matu. Ammatun. ammatun jamaknya apa? Ammatun. Ammatun. Amatu. Ammatu. Ya, a'ma Tun. Tuh. Ammatun. Ammatun. Amatu. amma bentuk jamak dari kan aslinya kan amun.
menjadi amma. Amatun. Matun. Lu paman dalam bentuk jamak apa? Paman dalam bentuk jamak? Amun. 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 Kalau Amun. amun. Kalau amun dalam bentuk jamak menjadi apa? Akmun. A'mamun. Nah, ahma. Nah, Amma. nah. Lanjut. Duyuf. Duyufun. Doifun menjadi Duyufun. duyufun. Di'af, bukan duyuf ya, di'af. Oh, duyuf. Diaf. Do'if. Duyuf. Duyuf. Ya. Ya, di'afun. Nah. Stamir. Wazirun. Wazirun jadi Mafza'u. Uzara'u. uzaro'u. Oh, enggak uzaro'un. Tunggu. Kita Tunggu waktunya. Tunggu Nah, waktunya, jadi ya. Ustaz. Tunggu waktunya. 6. Taib. Kemudian terus ismun. Asma. Asma'u. Asma'u. Asma'un. Naam, asma'un. 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 Ya. Nah, sekarang baca itu yang bawah, perhatikan. Ya. Nanti akan tahu. Suara motor kencang banget nih ya. Afwan, Ustaz. Nah. Taib. Jadi perhatikan yang nomor 4, iqra waktub, baca dan tulislah. Ya, itu ada asdiqa'u. Ya. Itu tidak pakai tanwin ya. Asdiqa'u, bukan asdiqa'un. Ya. Dan apa lagi itu? Agnia'u. Agnia'u, Agnia'u. tidak agnia'un. Ya. Agnia'un. Kemudian aqwiya'u. Qawiya'u. Mana aqwiya'u? Orang-orang Kuat. Ya. orang-orang kuat. Ya, orang-orang kuat, orang-orang kuat. Atibba'u. Dokter. Nah, ya. Seperti itu. Terus fuqara'u. Miskin. Orang-orang Miskin. fakir. Nah, bukan fuqara'un ya. Fuqara'u. Kalau nisaun tadi, nisa'u atau nisaun? Isaun. Nisaun, sahih. Stamir. Zumala'u. Teman-teman. Nah, zumala'u atau zumala'un? Zumala'u. Nah, sahih. Wuzara'u. Menteri. Menteri. Para menteri ya, Menteri. wuzara'u. Nah, ulama'u. Orang-orang alim. Ulama. Orang-orang ilmu. Nah, sekarang Ana jawab tadi. Tadi ada abun menjadi apa tadi? Aba'u, bukan aba'un ya. Seperti itu. Nah, sekarang Ana jelaskan. Jadi kata-kata asdiqa'u, aghniya'u, aqwiya'u, atibba'u, fuqara'u, zumala'u, uzara'u, ulama'u. Kenapa tidak ditanwin? Ya. Karena hamzahnya jatuh setelah 4 atau 5 huruf. Nah, itu ya. Itu kaidah itu antum catat itu. Kenapa tidak ditanwin pada isim-isim tersebut? Karena hamzahnya jatuh setelah 4 atau 5 huruf. Dengan kata lain, yang kurang dari 4 huruf maka dibaca tanwin. Nah, seperti itu. Ketahuan kan? Ya. Nah, coba kita bedah sekarang. Nisaun, dia ditanwin. Coba hitung. Hamzah nanti alifnya termasuk juga huruf ya. Alif itu huruf. Coba hitung ada berapa? Nun. Terus sin. Sin. Alif. Berapa huruf? 3. Berarti tanwin. Gitu dong.
Kemudian apa lagi? Nisaun. Abaun. Abaun. Abaun tuh alifnya panjang ya, berarti ada 2 huruf di situ. Nah, Ya, berarti 2 ya. Terus ba-nya 1. abaun. Alif. Aba. Alif 4. 4. 4. 4 ya itu ya. Berarti itu abau itu berarti. Abaun berarti. Allah alam bisawab. Itu alifnya dihitung 2 atau 1 ya? Anak enggak tahu nih. Tulisannya kayak gimana ini aslinya. Nanti coba lihat di kamus ya nanti ya. Itu alifnya dihitung 2 atau 1 itu. Ya. Tolong dilihatin di kamus. Untuk lafaz abau itu abaun atau abau. Abau Ustaz. Abau ya. Nah Ustaz. Oh iya. Nah, kalau abau berarti alifnya dihitung 2. Berarti benar. Jadi alif 2 ditambah ba ditambah alif lagi. Berarti berapa? 4. 4. Nah, kalau 4 berarti dia tidak boleh ditanwin. Sahih. Nah, kemudian apa lagi? Ya sudah itu ya. Nah, kemudian yang bawahnya tadi, yang iqra waktub, perhatikan di situ, itu ada asdiqau. Coba antum hitung berapa hurufnya? 1, 2, 4, 5. 3, 4, 5. Oh, sudah 5. Iya. Kemudian di zumalau, berapa itu zumalau? Zai, mim, lam, 4. Ulama ada berapa? 4. 4. Kemudian atibba'u ada berapa huruf? 1, 2, 4. 5. 5. Tasdid itu dihitung 2, Ustaz. Hitung tasdid. Pokoknya tasdid dan alif yang ada alisnya itu dihitung 2. Itu dihitung 2. Ya, makanya tadi minta tolong dilihatkan di kamus ya. Karena setahu ana kalau alif itu dihitung 2 kalau yang ada alis. Nah, jadi paham ya? Tahu jawabannya sekarang? Nah, jadi bukan muzakkar, bukan jamak taksir ya, itu ada rumusnya itu. Jadi kenapa tidak ditanwin? Karena hamzanya jatuh setelah 4 atau 5 huruf. Kurang dari 4 maksudnya, maka dibaca dengan tanwin. Nah, paham ya? Nanti diperhatikan, nanti jangan sampai salah nanti. Baik, sekarang kita selesaikan nanti sampai kesimpulan di bawah. Tafadhol, lihat di halaman 81. Asmaul isyarati lil ba'idi. Ya. Kata tunjuk untuk benda yang jauh. Nah, di sebelah kanan itu ada al-mufrad, kemudian yang kiri ada al-jama'. Ya, mufrad itu bentuk tunggal, jama' itu ya bentuk lebih dari 2, jama'. Jama' itu lebih dari 2. Loh, kenapa tidak lebih dari 1? Karena di dalam bahasa Arab itu kalau lebih dari 1 sampai dengan 2 itu, kalau 2 itu namanya musanna. Dalam bahasa Arab itu ada 2, ada al-mufrad, ada musanna, ada jama' seperti itu. Nah, perhatikan al-mufrad, di situ ada mudzakkar dan muannats. Zalika thalibun, ya, dia mudzakkar. Sudah mubtada'nya ada zalika ya. Thalibun, ya, dia mengikuti. Ya, karena kata tunjuknya adalah bentuk mudzakkar. Ya. Ya, isimnya bentuk mudzakkar, thalibun di situ, maka kata tunjuknya menjadi zalika. Karena mudzakkar ya, mufrad. Di annahu mufrad, karena dia bentuk tunggal. Nah, kemudian di bawah ada muannats. Nah, kalau seandainya yang ditunjuk bendanya adalah muannats, maka isim isyarahnya juga muannats, bukan pakai dzalika lagi tapi pakai tilka. Dzalika untuk mudzakkar, tilka untuk muannats. Itu aja kuncinya. Nah, kemudian kita beralih ke jamak. Kalau benda yang ditunjuk itu adalah benda yang lebih dari 2, mudzakkar, ya. Kalau benda yang ditunjuk benda yang lebih dari 2 mudzakkar dan bendanya itu jauh, maka kata tunjuknya menggunakan ulaika. Ya, ulaika.
Jadi kalau ada benda yang ditunjuk jenis jenisnya mudzakkar dan lebih dari 2, maka kata tunjuk dan jauh, ya, posisinya ia jauh, maka kata tunjuk yang digunakan adalah ulaika. Demikian juga dengan muannats. Ya, muannats yang jamak, maka kata tunjuknya sama dengan yang mudzakkar, nggak ada beda. Ya, sama dengan haula'i tadi. Kalau ini juga sama ya, ulaika, ulaika. Untuk jamak mudzakkar, ulaika. Untuk jamak muannats, ulaika. Ya, sawaun kana, sama saja. Kemudian perhatikan di sini, di bawahnya itu ada Muhammadun, Muhammadun dhahaba. Ya, Muhammadun dhahaba. Perhatikan itu yang di garis bawahi. Yang di garis bawahi. Itu ada fi'il ya, fi'il yang artinya pergi. Ya, yang artinya pergi. Di sini yang pergi siapa yang pergi? Yang pergi adalah Muhammad. dia. Ya, dia. Berarti dia di sini yang dimaksudkan adalah cuma satu orang. Misalnya, siapa yang telah memukul anjing itu? Dia tuh. Nah, yang ditunjuk cuma satu orang, dia. Tapi kalau kita tunjuk mereka, kita tidak mengatakan dia, tapi itu, mereka itu. Nah, berarti banyak kan ya. Nah, demikian juga pada kasus ini, Muhammadun, wa Hamidun, wa Aliyun, zahabu. Jadi Muhammad, ya, pergi. Ya, telah pergi. Siapa? Dia Muhammad. Kemudian Muhammadun, wa Hamidun, wa Aliyun, kan berarti 3 orang. Nah, karena 3 orang, maka di situ cara merubah fi'il, ya, cara merubah fi'ilnya, mentasrifnya dari bentuk tunggal ke dalam bentuk jamak, yaitu dengan memberikan, dengan mendomahkan huruf pada akhir fi'il madhi ya, dengan mendomahkan huruf terakhir pada akhir fi'il madhi, kemudian ditambahkan waw dan diakhiri dengan alif. Itu cara merubah fi'il madhi dalam bentuk tunggal ke dalam bentuk jamak. Ya. Dhahaba, cara merubahnya ya antum domahkan saja akhir huruf dari fi'il madhi tersebut. Dhahaba, bu jadi dhahabu. Nah, kemudian antum tinggal tambahkan waw dan diakhiri dengan alif. Ya, seperti itu. Alif ini cuman secara rosam aja ya. Ya, habisnya saya. Cara rosam saja, dia tidak dibaca ya, tapi tertulis ya. Jadi alif di sini dia tidak dibaca tapi tertulis. Yang jamaknya menunjukkan jamak itu yang mana? Bukan alifnya, tapi wawunya itu yang menunjukkan jamak. Paham tuh? Paham Ustaz. Nah, jadi alifnya tuh tetap antum tulis alifnya, cuman tidak usah dilafatkan. Dia tertulis di rosam tapi tidak dilafatkan. Kalau dalam Al-Qur'an ya, ketika antum baca maka ada tanda sifar. Namanya sifar mustadir. Sifar mustadir. Nah, kemudian di bawah juga Maryamu zahabat. Ya, zahabat. Maryam telah pergi. Ciri-ciri fi'il madhi ketika dirubah ke dalam bentuk muannats adanya tak ta'nits di situ. Tak yang terbuka, tak maftuhah namanya. Tak ta'nits. Ya. Kemudian Maryam wa Aminatu wa Fatimatu zahabna. Itu menunjukkan bentuk apa? Bentuk jamak dari fi'il madhi yang muannats. Kalau yang tadi yang apa? Yang mudzakkar. Kalau ini muannats. Caranya adalah
antum cukup mensukunkan huruf dari fi'il madi, huruf terakhir dari fi'il madi, kemudian antum imbuhi dengan nun yang diharokati fathah. Kalau zahaba berarti huruf terakhirnya ba, maka sukunkan zahab. Kemudian berikan nun yang diharokati fathah. Menjadi zahabna, seperti itu. Ya, itu kaidahnya ya. Gampang, mudah. Nah, kemudian di bawah ada kalimatul jadidah, kosakata baru. Dhaifun, ummun. Jamaknya ummahatun. Abun, jamaknya Abaun. abaun. Sini kok jadi abaun ya? Nah ya, abaun tadi abaun. 2, 3, 4. Ini Ini mungkin Ustaz. keliru. Ya, ini mungkin keliru kali ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi antum lihat di kamus tadi abaun. Di aplikasi Munawir, Ustaz. Ya, munawir ya. Nah, Ustaz. Iya. Ya, kadang-kadang memang kayak gitu ya. Kadang-kadang juga ada beberapa tulisan ini ada yang salah gitu. Nah, di silsilah ta'lim juga seperti itu. Ada yang salah kadang-kadang kita yang belajar ini, guru kita membenarkannya gitu. Ini ada yang keliru. Mungkin keliru penulisan atau gimana, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Dan lanjut. Apa? Yang mana nih? Dha'ifatun. Jadi di'afun. Ya, dha'ifatun jadi di'afun. Tetap ya, semuanya dha'ifun jadi di'af. Jadi dha'ifun au dha'ifatun jamaknya di'afun. Semuanya sama. Nah, sama aja tadi misalnya kabirun, kabiratun jadi kibarun. Dan kemudian qawiyun jamaknya menjadi aqwiya'u. Ya, kenapa aqwiya'u tidak aqwiyaun? 5. Karena hamzanya jatuh setelah Karena apa? 5. Dari 4. 5 huruf. Ya, 5 huruf. Ya, 5 ya. Baik. Alimun. Jadi ulama'u. Jadi ulama'u. Nah. Kenapa menjadi ulama'u tidak ulama'un? Itu Ada dari 4. 4 huruf. Ya, jatuh setelah 4 huruf hamzanya. Baik. Alhamdulillah. Sudah selesai kita ya, akhi. Pembahasan kita di pelajaran yang ke-13. Baik. Sisa waktu tinggal 6 menit 8 detik. Anda persilakan untuk bertanya. Tafadhalu. Silakan. Ada pertanyaan? Wadih? Kemudian Alhamdulillah. Ya, jangan lupa setiap kaidah yang Anda jelaskan antum catat baik-baik dan antum rekam baik-baik ya. Karena kalau seandainya hafalan ini kadang-kadang lupa, tapi catatan tidak akan bisa dilupakan kecuali memang antum nggak mau buka lagi catatannya. Nah, seperti itu ya. Jadi catatan itu tidak untuk kita buka. Karena kehafalan di dalam kepala ini ya semakin kita tua kadang-kadang ya hafalan kita makin melemah. Tapi dengan adanya catatan itu akan membangkitkan kembali ingatan-ingatan kita di masa lalu. Ya, terutama pada catatan-catatan ini. Ya, seperti itu. Tidak ada pertanyaan? Untuk tugas antum, alhamdulillah ya, bagus. Semuanya bagus. Ya, tulisan bagus. alhamdulillah. Sudah ada dasar. Ya, kalau mengatakan dasar sudah Masya Allah, tinggal antum latih terus. Latih nulis terus. Insya Allah nanti makin lancar. Seperti itu. Nanti kapan-kapan Ana adakan ini ya. Tes, ujian. Nanti Ana sebutkan ayat atau Ana sebutkan kalimat panjang. Nanti silakan antum tulis daripada apa yang Ana ucapkan. Nah, itu ya. Tapi kalau ayat nanti antum nyontek nanti ke Al-Qur'an.
Ya kalimat aja ya. Kalimat aja seperti itu. Atau enggak apa-apa Iya, nanti ayat-ayat Al-Qur'an enggak apa-apa, tapi jak boleh buka Al-Qur'an. Nanti Kalimat Anas aja, sebutkan Ustaz. ayatnya. Ya, kalimat aja ya. Nah, nanti antum catat. Fungsinya apa? Fungsinya buat melatih. Yang dimaksud dengan bacaan ini itu apa? Antum bisa wujudkan dalam bentuk tulisan. Itu sangat berpengaruh sekali. Ya. Ujian Baik. tengah semester Ustaz ya. Nah, yang setengah semester nanti. Udah ada serabi asyam. Nah, Masya Allah kita sudah setengah lebih ini pelajaran kita. Insya Allah kita selesailah. Insya Allah. Tahun Udah mau setahun. tahun berapa? Tahun ini. Nah, tahun ini mau selesai Insya Allah ya. Naik kelas Ustaz. Insyaallah. Sebut Ustaz. Nah, iya naik kelas nanti. Satu Sebelum tahun itu satu ada jilid. ujian. Bagi rapat Ustaz. Ada imtihan nanti. Ada imtihan ya. Nah, baik. Nanti setelah itu masuk kita ke jilid 2. Nanti, jangan lupa nanti jilid 2, jilid 3 kita masuk nanti pelajaran tasrifnya. Kalau masalah pelajaran tasrif, nah mungkin nanti ada tambahan sedikit dari Ana ya untuk tasrif selain dari kitab. Baik, demikian saja. Kalau tidak pertanyaan, Ana akhiri. Semoga bermanfaat. Semoga Allah memberikan kepada kita semua kemudahan, kelancaran, dan diberikan kesabaran di dalam mempelajari bahasa Arab ini, yang merupakan bahasa Quran dan bahasa hadis dan bahasanya para ulama dalam kitab-kitab mereka. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa lisanan dhakiran wa qalban khashi'an. Fanaktafi bihadza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jazakumullah khairan katsiran. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Ahsanallahu alaikum Ustaz. Amin. Allahumma amin. Wa iyyakum. Amin.